Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Udasari akan melakukan penyuluhan yaitu tentang menopause. Menopause adalah suatu kondisi di mana berhentinya siklus menstruasi seorang wanita yang sebelumnya mengalami menstruasi setiap hari dan setiap bulan, dan disebabkan keadaan patologis, tetapi disebabkan terus meningkatnya folikel yang mengalami atresia sampai tidak tersedia lagi folikel, sehingga dalam masa 12 bulan terakhir wanita tersebut mengalami aminorea. Rata-rata wanita Indonesia memasuki masa menopause pada usia 50 tahun, tetapi sebagian ada yang mengalami pada usia awal atau lebih yang biasanya dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan umum dan pola kehidupan. Adapun diagnosis menopause dapat dilakukan setelah terdapat aminorea sekurang-kurangnya 12 bulan terakhir. Adapun penyebab dari menopause yaitu adalah matinya burning out ovarium, yakni sepanjang kehidupan seksual seorang wanita kira-kira 400 folikel primordial tumbuh menjadi folikel vaskular. Sekitar pada usia 45 tahun hanya tinggal beberapa folikel primordial tetap tertinggal untuk dirangsang oleh FSH dan LH, dan pembentukan estrogen oleh ovarium berkurang bila jumlah folikel primordial mendekati 0. Periode menopause, fase sebelum memasuki menopause yakni premenopause, atau merupakan masa perubahan antara premenopause dan pasca menopause. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, dan pada kebanyakan wanita siklus haidnya kurang lebih 30 hari dan sisanya. Tanda-tanda premenopause yang pertama yaitu menstruasi menjadi tidak teratur, kotoran haid yang keluar banyak sekali dan maupun sangat sedikit. Yang ketiga, muncul gangguan-gangguan fase motoris dan berupa penyempitan atau pelebaran pada pembuluh-pembuluh darah. Yang keempat yaitu merasa pusing disertai sakit kepala, berkeringat tiada hentinya, neuralgia, dan gangguan atau sakit syaraf. Selanjutnya yaitu fase peralihan menopause, terbagi menjadi dua, yaitu prematur menopause atau menopause dini. Menopause yang terjadi sebelum usia 40 tahun, baik secara alamiah ataupun induksi oleh karena tindakan medis. Dan yang kedua yaitu perimenopause. Perimenopause ditandai dengan terjadinya perubahan ke arah menopause yang berkisar antara 2-8 tahun ditambah dengan 1 tahun setelah menstruasi terakhir. Dan yang ketiga yaitu fase menopause, yakni jumlah folikel yang mengalami atresia semakin meningkat hingga pada suatu ketika tidak tersedia lagi folikel yang cukup, produksi estrogen berkurang dan haid tidak terjadi lagi, yang berakhir dengan terjadinya menopause. Setelah memasuki usia menopause yang selalu ditemukan kadar FSH yang tinggi dan perubahan dan keluhan psikologi baik fisik makin menonjol yang terjadi pada usia 56 sampai 60 tahun.
Pada fisik terjadi ketidakteraturan siklus haid, gejolak panas, kekeringan vagina, perubahan kulit, keringat di malam hari, sulit tidur, perubahan yang pada mulut, kerapuhan tulang, dan penyakit mulai muncul. Dan pada psikologi terjadi ingatan menurun, kecemasan, mudah tersinggung, stres, dan depresi. Dan terjadi pada usia 56 sampai 50 tahun. Tanda-tanda terjadinya menopause antara lain perdarahan, rasa panas dan keringat malam, gangguan berkemih, gejala emosional, perubahan fisik dan perubahan fisik. Faktor yang mempengaruhi menopause yang pertama yaitu menarche atau umur haid pertama kali, kondisi kejiwaan dan pekerjaan, jumlah anak, penggunaan obat-obat keluarga berencana, merokok, dan juga cuaca dan ketinggian tempat tinggal dari permukaan laut dan sosial ekonomi. Adapun gejala klinis dari wanita menopause yang pertama yaitu gejala psikologi. Gejala psikologi yakni jantung berdebar, perasaan tegang atau tertekan, sulit tidur, mudah tersinggung, mudah panik, sukar berkonsentrasi, mudah lelah, hilangnya minat pada banyak hal, dan perasaan tidak bahagia serta mudah menangis. Dan gejala somatiknya yaitu perasaan kepala pusing atau badan terasa tertekan, sebagian tubuh terasa tertusuk duri, sakit kepala, nyeri otot persendian, tangan atau kaki terasa bal, dan kesukaran bernafas. Dan gejala vasomotor yakni gejala panas dan berkeringat di malam hari. Perubahan tubuh atau dampak pada saat menopause yang pertama yaitu uterus mengecil. Selain disebabkan oleh menciutnya selaput lendir rahim, juga disebabkan hilangnya cairan pada perubahan bentuk jaringan ikat antar sel. Yang kedua yaitu tuba Fallopi. Lipatan-lipatan tuba menjadi lebih pendek, menipis, dan mengerut serta mendatar, serta rambut getar dalam tuba menghilang. Dan yang ketiga yaitu ovarium atau indung telur. Semakin tua jumlah folikel-folikel primordial tersebut akan semakin berkurang sehingga siklus haid menjadi anovulasi. Yang keempat yaitu serviks akan mengerut sampai terselubung oleh dinding vagina Cripea. Adapun fase pasca menopause yang pertama itu senium adalah masa sesudah pasca menopause ketika telah tercapai keseimbangan baru dalam kehidupan wanita sehingga tidak ada lagi gangguan vegetatif maupun psikis. Klimakterium berakhir kira-kira 8 tahun sesudah menopause. Dan yang kedua yaitu postmenopause, yakni masalah setelah mencapai menopause sampai senium yang dimulai setelah 12 bulan aminore serta rentan terhadap osteoporosis dan penyakit jantung. Beberapa dampak dari premenopause yang sering terjadi di masyarakat adalah kecemasan, takut, lekas marah, ingatannya menurun dan sulit berkonsentrasi, gugup, merasa tidak berguna, dan lekas marah. Upaya yang biasa dilakukan pada wanita pada masa premenopause yaitu untuk mengurangi keluhan yang sedang dialaminya adalah dengan meningkatkan cara berpikir positif bahwa terjadinya premenopause merupakan suatu proses alamiah yang positif yang harus diterima sebagai alur perjalanan hidup manusia, serta melakukan terapi dan suli dan olahraga dan nutrisi-nutrisi yang cukup, terutama dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kedelai dan gaya hidup sehat.
dan tidak merokok. Itulah tadi penyuluhan yang sempat saya berikan. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.